Dani Alves menjadi pemain yang mampu menorehkan sejumlah tinta emas dalam perjalanan karier sepak bolanya. Pria asal Brasil itu sukses meninggalkan jejak luar biasa di 3 liga top Eropa, yakni Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Prancis. Namun sebelum mencapai kesuksesan itu, masa kecil Alves ternyata tak seberuntung anak-anak lainnya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu sang ayah yang merupakan seorang petani di Juazeiro, sebuah kota kecil di Bahia, Brazil. Setiap hari, Alves tak pernah tidur di kasur yang empuk. Ia tidur dengan kasur yang jauh dari kata nyaman. Pagi harinya pun ia sering mengeluh sakit punggung. Menurut kisah dari This Football Times, aktivitas rutin Alves saat masih sangat muda adalah bercocok tanam. Bahkan saat keluarganya tak bisa makan, ia harus pergi untuk berburu. Merasa memiliki kemampuan bermain bola, Alves memutuskan untuk mencoba berlatih bersama teman-temannya. Namun, ia tak bisa dengan mudah memainkan si kulit bundar. Dirinya harus menempuh perjalanan sejauh 12 mil dari rumahnya untuk bisa bermain bola. Saat bermain untuk kesebelasan pertamanya di usia 10 tahun, Alves bermain sebagai penyerang sayap kanan. Akan tetapi karena kemampuan mencetak golnya tak terlalu bagus, ayahnya menyarankan agar Alves bermain sebagai bek kanan saja. Saran tersebut diberikan agar Alves bisa mewujudkan impiannya, yakni mengubah nasib dirinya beserta keluarganya. Tepat di usia 13 tahun, Alves resmi masuk ke sekolah sepak bola di kota yang lebih besar dari tempat tinggalnya. Di sana, ia harus tidur di sebuah pondok bersama dengan 100 anak lainnya. Ia pun sempat merasakan hal menyedihkan, yang mungkin tidak akan ia lupakan seumur hidup. Ketika pertama kali masuk ke akademi sepak bola, Alves diberi 2 jersey sepak bola oleh sang ayah. Itu karena dirinya hanya punya 1 setelan baju bola. Lalu, ketika salah satu bajunya dicuci dan dijemur, bajunya malah hilang diambil orang. Meski kecewa, Alves berpikiran bahwa ini adalah pelajaran pertama yang didapat. Alves pun merasa sangat sedih. Akan tetapi yang membuatnya semakin jatuh adalah ketika merindukan keluarganya. Namun perlahan tapi pasti, ia mulai bangkit. Alves ingat bahwa tujuannya bermain bola adalah untuk mensejahterakan keluarganya. Di usia 18 tahun saat itu, ia bermain untuk klub Bahia, di sanalah kualitasnya mulai terbentuk. Bersama Bahia, ia memenangkan Copa do Nordeste pada 2002. Dengan penampilannya yang konsisten menarik perhatian klub Spanyol, Sevilla. Awalnya, Alves tidak tahu sama sekali tentang Sevilla. Saat itu, dia hanya tidak ingin tawaran itu gagal gara-gara dia tidak mengetahui tentang klub tersebut. Lalu setelah tawaran resmi diajukan Sevilla, Alves pun mulai mencari tahu tentang klub tersebut. Akhirnya, ia setuju pindah sebagai pemain pinjaman pada musim panas 2003. Kala itu, ia lebih dulu bermain dengan tim junior Sevilla. Namun kendala bahasa membuatnya tak kunjung diberikan kesempatan bermain dengan tim utama, membuat Alves sempat merasa tidak percaya diri. Bahkan Alves berpikiran untuk pulang ke Brasil dan mengakhiri semuanya. Namun demikian, sang ayah kembali menjadi pelecut semangatnya. Dia terus berjuang hingga mampu menembus tim utama Sevilla. Pada akhirnya ia menghabiskan 6 tahun di Sevilla, yang membuat Alves menemukan banyak sekali hal menarik di sana, di mana ia mendapatkan pengalaman baru dan teman yang berharga. Pada Juni 2006, Sevilla setuju untuk menjual Alves ke Liverpool. Tetapi transfer itu gagal, karena Liverpool tidak mampu memenuhi harga yang diminta Sevilla sekitar 8 juta pound sterling. Kemudian pada Desember 2006, Sevilla memutuskan untuk memperpanjang kontrak Alves yang mengikatnya dengan klub hingga 2012. Alves kemudian menjalani musim 2006-2007 yang sukses dengan membuat 47 penampilan dan mencetak 5 gol. Ia dipercaya bermain di setiap pertandingan Europa League, di mana ia berhasil membawa Sevilla menjuarai kompetisi tersebut.
Selain itu, Alves juga sukses menyumbangkan trofi lainnya, yakni Piala Super Eropa dan Copa del Rey. Pada tanggal 1 Agustus 2007, Alves mengatakan kepada Sport TV bahwa ia ingin pergi meninggalkan Sevilla untuk bergabung dengan klub raksasa Eropa. Kemudian, ia mengulangi keinginannya itu dengan berkata kepada Marca untuk meninggalkan Sevilla. Alves juga mengatakan bahwa ia merasa tersanjung atas minat Chelsea dan ia tidak akan pernah menolak kesempatan seperti itu. Namun sayangnya Sevilla menolak tawaran Chelsea yang tidak disebutkan secara spesifik dan 6 hari kemudian menolak 2 tawaran lain dari Chelsea karena menganggapnya jauh di bawah yang diharapkan. Alves kemudian mengungkapkan kekecewaannya terhadap presiden klub Sevilla, Jose Maria del Nido, karena telah menolak tawaran Chelsea yang kemudian merekrut bek sayap Brasil lainnya, Juliano Belletti, dengan biaya yang jauh lebih rendah. Setelah perang kata-kata antara Alves dan Del Nido, namun setelah kematian rekan setimnya, Antonio Puerta merubah segalanya, di mana Alves memutuskan untuk tetap bersama Sevilla dan memilih berdamai dengan sang presiden klub. Semusim kemudian datanglah tawaran dari Barcelona yang membuat Alves akhirnya benar-benar pergi dari Sevilla. Bergabung dengan Barcelona jelas membuat Dani Alves senang bukan kepalang. Melalui biaya sebesar 23 juta pound sterling atau sekitar 441 miliar rupiah kurs sekarang, Alves menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan El Barça. Dia bergabung dengan Barcelonanya Pep Guardiola dan melakoni debutnya saat menghadapi Wisła Krakow di leg pertama babak ketiga kualifikasi Liga Champions pada 13 Agustus 2008. Di klub asal Catalunya ini pula, ia akhirnya meraih segalanya. Bahkan dalam debut Alves di musim pertamanya tersebut, langsung dilengkapi dengan sejumlah trofi bergengsi yang diraih Barcelona, seperti Liga Champions Eropa, La Liga, dan Copa del Rey. Di sana ia menjadi pemain yang benar-benar vital bagi Barcelona dan Guardiola. Di musim keduanya bersama Barcelona, Alves berhasil mempertahankan gelar La Liga. Malah pada musim 2010-2011, Alves berperan penting dalam membawa Barca mempertahankan gelar La Liga dalam 3 tahun beruntun. Selain itu, dia juga kembali mampu membawa Barcelona meraih gelar Liga Champions Eropa di Wembley tahun 2011. Tahun silih berganti, kisah cinta Alves dengan Barcelona terus diselimuti dengan raihan gelar bergengsi. Pada tahun 2015, dia bahkan kembali membawa Barca meraih 3 gelar bergengsi dalam 1 musim kompetisi. Hal tersebut membuatnya jadi pemain yang pernah meraih 2 treble, bersanding dengan nama seperti Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Gerard Piqué, Pedro, dan Sergio Busquets. Dengan raihan itu pula, Alves resmi memperpanjang masa baktinya dengan Barcelona hingga 2 tahun ke depan. Sayangnya, dalam 2 tahun kontrak bersama FC Barcelona, Alves mengalami banyak kendala. Bukan karena permainannya yang jauh dari kata baik, dia malah merasa tidak betah karena terlibat perselisihan dengan manajemen klub. Menghabiskan 8 musim yang begitu luar biasa bersama Blaugrana, Alves secara mengejutkan memilih untuk pergi dari Camp Nou. Luis Enrique yang menangani Barcelona saat itu bahkan mengaku terkejut dengan keputusan salah satu pemain andalannya itu. Ketika ditanya tentang apa alasannya pergi dari Barcelona, Alves mengungkapkan bila saat itu dirinya sudah tidak mendapat kepercayaan dari petinggi klub. Namun, dia juga tidak menyesal ketika memilih untuk pergi. Aku tidak menyesalinya, karena aku tidak percaya pada orang-orang yang bertanggung jawab atas Barcelona saat itu, katanya. Selain karena dia sudah tidak percaya lagi dengan petinggi klub, Barcelona saat itu juga sudah tampak ingin menyingkirkannya dengan membeli bek kanan baru, Alex Vidal.
Selama 8 musim membela Barcelona saat itu, Alves telah tampil dalam 391 pertandingan dan mencetak 21 gol. Selain itu, dia juga berhasil mencatat 97 assist dan mempersembahkan sebanyak 23 trofi. Pergi dari Barcelona, Alves lalu pergi ke Italia untuk bergabung dengan Juventus di Serie A. Sampai akhirnya tim yang dibelanya ketika itu bertemu Blaugrana, mantan tim yang telah membuangnya, yang terjadi di babak perempat final Liga Champions musim 2016-2017. Di pertandingan itu, Juventus berhasil menyingkirkan El Barça dengan skor agregat 3-0. Namun begitu, melaju ke babak selanjutnya dengan nama Juventus bikin perasaan Alves jadi tidak karuan. Sebab dia masih mengakui kalau Barcelona adalah tim yang akan selalu dicintainya. Seusai laga, Alves tampak menghampiri Neymar dan memeluk mantan rekannya yang menangis tersebut. Ia turut sedih melihat kegagalan Barcelona yang diisi banyak teman-teman dekatnya. Perasaannya aneh, menyakitkan. Dengan adanya fakta aku memiliki kenangan hidup di sini dan harus kembali sebagai musuh, katanya. Namun petualangannya di Italia tak berlangsung lama. Pada 29 Juni 2017, kontrak Alves dengan Juventus diakhiri atas kesepakatan bersama. Dia sukses membuat 33 penampilan, memenangkan gelar Serie A musim 2016-2017 dan Coppa Italia dalam satu musimnya di Turin. Alves kemudian mencoba peruntungan dengan terbang ke Paris untuk bergabung dengan salah satu klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, dengan status bebas transfer di mana ia menandatangani kontrak 2 tahun. Alves melakukan debutnya untuk klub tersebut pada 29 Juli di Trophée des Champions 2017. Petualangannya kali ini juga sama tak berlangsung lama, seperti ia membela Sevilla dan Barcelona. Selama 2 musim membela klub raksasa Prancis tersebut, membuahkan 2 trofi Liga Prancis dan 1 piala Prancis, 1 piala Liga Prancis, dan 2 piala Super Prancis. Setelah kontraknya dengan klub berakhir pada 30 Juni 2019, Alves menjadi pemain bebas transfer. Meski begitu, ia sekali lagi kembali membuat Barcelona kecewa dengan merayu Neymar untuk pergi dari klub Spanyol itu untuk bergabung dengan PSG. Hal ini pula yang kemudian hari menjadi rekor transfer paling mahal di dunia. Setelah kontraknya habis di Prancis, Alves kemudian pulang ke negaranya Brazil untuk membela São Paulo. Sebagai pendukung setia São Paulo, Alves sebelumnya telah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk bermain dengan klub tersebut. Ia diterima di Stadion Morumbi di hadapan 44.000 penggemar. Para legenda klub seperti Hernanes, Kaká, dan Luis Fabiano pun hadir untuk menyambut kedatangannya. Di klub barunya itu, Alves mengenakan nomor punggung 10. Ia melakukan debutnya pada 18 Agustus 2019, mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan Liga 1-0 atas Ceará di Morumbi. Meskipun berposisi sebagai bek kanan sepanjang karirnya, ia umumnya bermain di lini tengah selama masa baktinya di São Paulo, terutama selama masa kepemimpinan Fernando Diniz antara tahun 2019 dan 2021. Ia juga diangkat menjadi kapten tim utama saat kedatangannya. Namun setelah kedatangan manajer baru Hernan Crespo mengambil alih pada tahun 2021, ban kapten tersebut diberikan kepada Miranda yang kembali ke klub setelah 1 dekade. Pada saat yang sama, Crespo juga membuat Alves kembali ke peran yang lebih defensif dengan memainkannya sebagai bek kanan. Kemudian pada bulan Mei, Alves ikut andil dalam memenangkan Campeonato Paulista, yang juga mengakhiri masa tanpa trofi selama 8 tahun bagi São Paulo. Medali juara Campeonato Paulista 2021 bersama São Paulo itu merupakan trofi ke-43 bagi Alves. Ia sebelumnya sudah mengalahkan ikon Mesir, Hossam Hassan, yang mengumpulkan total 41 gelar bersama klub Al Ahly dan Zamalek.
Selain itu, Alves juga mengungguli mantan rekan setimnya di Barcelona, yakni Andres Iniesta, yang mengumpulkan 37 gelar juara, bersama dengan bek Brasil lainnya, yakni Maxwell. Sayang ia kemudian terlibat perselisihan dengan manajemen klub, yang dikabarkan belum membayar sebagian besar gajinya. Hal ini pun membuat kontraknya diakhiri oleh klub 6 hari kemudian. Pada 12 November 2021, Barcelona mengumumkan telah merekrut Alves dengan kontrak hingga akhir musim. Kembalinya Alves ke Barcelona bukan tanpa alasan. Dia merasa senang setelah klub kembali dipegang oleh Presiden Joan Laporta. Selain itu, pemain yang saat itu sudah berusia 38 tahun juga merasa bahwa Barcelona masih membutuhkan jasanya dan ingin membantu membangun kembali klub yang saat itu sedang krisis keuangan. Semenjak kepergian Alves dari klub pada 2016, Barcelona sudah menghabiskan dana sebesar 85 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk mendatangkan para bek kanan. Namun pemain yang didatangkan disebut gagal melebihi atau minimal menyamai level permainannya. Meski hanya bermain setengah musim di periode keduanya bersama Blaugrana, namun ia memberikan dampak yang luar biasa untuk Barcelona yang saat itu sedang krisis keuangan dan diisi oleh banyak pemain muda. Sayang kali ini ia tak mendapatkan gelar apapun, lalu pada tanggal 15 Juni 2022, Alves mengumumkan melalui sebuah unggahan di akun Instagramnya bahwa ia akan meninggalkan Barcelona untuk kedua kalinya setelah mencatatkan 408 penampilan kompetitif untuk klub tersebut. Jumlah terbanyak kedua oleh pemain asing. Hanya Lionel Messi yang memiliki jumlah penampilan lebih banyak darinya. Alves kemudian menandatangani kontrak 1 tahun dengan klub Liga MX-UNAM di Torneo Clausura. Sayang, pada tanggal 20 Januari 2023, ia ditangkap polisi atas tuduhan pelecehan seksual. UNAM pun memutuskan untuk mengakhiri kontraknya setelah hanya setengah musim bergabung. Meskipun pada akhirnya Alves dinyatakan tak bersalah dan bebas dari penjara dan tuduhan pemerkosaan tersebut. Dia tetaplah sebagai salah satu bek sayap terbaik di generasinya dan sepanjang masa. Bahkan klub sebesar Barcelona pun sampai sekarang tak mendapatkan pengganti yang sepadan dengannya. Ia adalah bek kanan atau bek sayap ofensif yang dikenal khususnya karena kecepatan, stamina, dan akurasi umpan silang yang ciamik dan distribusi yang baik, yang memungkinkannya untuk terhubung dengan gelandang dan menjadikannya pemberi asis yang efektif di sepanjang sayap kanan. Menurut catatan Transfermarkt, Alves berhasil mencetak 59 gol dan 169 asis dari 815 pertandingan di semua ajang. Adapun bersama timnas Brasil, ia sudah mengemas 118 caps dengan torehan 8 gol. Alves juga telah mengumpulkan 3 trofi bersama Bahia, 5 trofi bersama Sevilla, 23 trofi bersama Barcelona, 2 trofi bersama Juventus, 6 trofi bersama Paris Saint-Germain, 1 trofi bersama Sao Paulo, dan 3 trofi bersama timnas Brasil. Dengan total 43 trofi yang membuatnya sempat menjadi pemain dengan trofi terbanyak sebelum akhirnya dilewati oleh Lionel Messi.